Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Accounting and Tax Club. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat suatu negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Contoh pajak pusat yaitu ada PPH, PPN, PPNBM, Bea Materai, dan PBB. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah setempat di suatu wilayah. Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Lalu ada pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak burung walet, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Asas-asas pengenaan pajak. Asas domisi. Asas domisi yaitu pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Selama warga negara tersebut berdomisi di suatu negara yang sesuai ketentuan berlaku, memiliki kewajiban perpajakan akan dipungut pajak. Asas sumber. Asas sumber yaitu negara berhak untuk mengenakan pajak penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak. Artinya, setiap warga negara yang memiliki penghasilan dari manapun pendapatan tersebut diperoleh akan dipungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan yaitu asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Sistem pelaksanaan perhitungan dan pembayaran pajak. Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada negara atau pemungut pajak untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dan dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, besar kecilnya pajak yang berdasarkan surat ketetapan pajak atau SKP yang diterbitkan oleh negara, misalnya pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak bea perolehan tanah dan bangunan atau PPHTB. Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan wewenang wajib pajak secara penuh untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas kewajiban pemenuhan pajaknya kepada negara. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai kontrol atau mengawasi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Withholding System, yaitu sistem yang memberikan kepada pihak ketiga melakukan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pajak oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak hanya membayar kepada pihak ketiga, sementara negara menunggu penyetoran dan pelaporan dari pihak ketiga. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau biasa disebut PPH adalah jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau WPOP atau WP badan atas penghasilan yang diterima dalam suatu masa maupun tahun pajak. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak dalam negeri. 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari bahan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang ditinggalkan oleh orang pribadi dan belum terbagi kepada ahli warisnya masih sebagai subjek pajak pribadi atas nama orang pribadi tersebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak penghasilan. 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan. Subjek pajak penghasilan. C. Kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008 yang telah mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang dimaksud sebagai objek PPh adalah segala tambahan kekayaan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang termasuk objek pajak penghasilan. 1. Imbalan yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah dari undian. Pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olahraga, dan lain sebagainya termasuk penghargaan. 3. Laba bersih usaha. Yang dimaksud laba bersih usaha adalah selisih total penghasilan bruto yang diterima dikurangi beban usaha yang dikeluarkan melalui mekanisme pencatatan dalam pembukuan, dalam masa pajak, atau dalam 1 tahun pajak. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan: 1. Penerimaan bantuan, sumbangan, zakat dan harta hibah. 2. Warisan yang diterima oleh ahli warisnya yang berhak. 3. Setoran tunai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawainya, contohnya kendaraan dinas. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan, penghasilan kena pajak atau PKP adalah pendapatan kotor dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan mempertahankan pendapatan. Biaya tersebut mencakup biaya terkait kegiatan usaha, penyusutan harta berwujud dan amortisasi hak dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, iuran dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian penjualan harta, kerugian selisih kurs, biaya riset dan pengembangan perusahaan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, pelatihan. Wajib pajak orang pribadi dapat mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan ketentuan tertentu. Sejumlah 54 juta untuk orang pribadi dan tambahan 4.500.000 untuk yang kawin,
serta tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga dan anak angkat dengan batas maksimum 3 orang per keluarga. Tambahan juga diberikan sebesar 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Penghasilan sampai dengan 60 juta dengan tarif 5%, penghasilan dari 60 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%, penghasilan dari 250 juta sampai dengan 500 juta dengan tarif 25%, penghasilan dari 500 juta sampai dengan 5 miliar dengan tarif 30%, di atas 5 miliar dengan tarif 35%. Thank you.